Halo Sotif, Sobat Otomotif. Selamat datang di channel Simple Rules. Di video kali ini kita akan membahas tentang mobil hidrogen, mengulik komponen vital dan teknologi yang membentuk masa depan transportasi. Di tengah perlombaan global menuju mobilitas yang bebas emisi, mobil bertenaga hidrogen kembali menjadi sorotan. Meski sempat tertinggal dari mobil listrik berbasis baterai, teknologi fuel cell kini berkembang pesat, didukung oleh investasi besar dari produsen otomotif dunia dan kebijakan pemerintah yang semakin pro-hijau. Dengan kemampuan mengisi bahan bakar dalam hitungan menit dan jangkauan yang panjang, mobil hidrogen mulai dipandang sebagai solusi ideal untuk transportasi jarak jauh, kendaraan komersial, dan kawasan dengan infrastruktur listrik yang belum memadai. Tidak ada mobil hidrogen tanpa tangki penyimpan bahan bakar. Inilah komponen paling kritis sekaligus paling mahal dalam kendaraan hidrogen modern. Tangki ini dirancang untuk menahan tahanan ekstrim, umumnya 700 bar untuk mobil penumpang dan 350 bar untuk kendaraan komersial. Tangki hidrogen bukan sekedar tabung logam. Ia terdiri dari beberapa lapisan, termasuk liner polimer yang menjaga kebocoran gas, lapisan karbon komposit sebagai struktur utama, dan lapisan fiberglass untuk menambah kekuatan dan stabilitas. Kombinasi material canggih ini membuat tangki mampu menahan tekanan yang sangat tinggi tanpa menambah bobot kendaraan secara berlebihan. Uji keamanan pun dilakukan dengan standar yang ketat, yaitu seperti ditembak peluru, dipanaskan dalam api, bahkan dihantam dengan benda berat. Tujuannya untuk memastikan tidak ada resiko ledakan dalam kondisi yang ekstrim. Fuel cell atau sel bahan bakar adalah tempat di mana keajaiban teknologi terjadi. Komponen ini mengubah hidrogen dan oksigen menjadi listrik melalui proses elektrokimia tanpa pembakaran. Hasil sampingannya hanya air murni dan panas. Fuel cell terdiri dari ratusan lapisan tipis yang disebut membran electrode assembly. Di dalamnya, hidrogen dipisahkan menjadi proton dan elektron. Proses ini menciptakan aliran elektron yang kemudian menghasilkan listrik. Secara sederhana, hidrogen masuk ke anoda. Katalis, umumnya platinum, memisahkan elektron dari molekul hidrogen. Elektron mengalir melalui sirkuit eksternal, kemudian menimbulkan listrik. Proton melewati membran menuju katoda, proton dan elektron bertemu oksigen dan menghasilkan air. Adapun keunggulan utama fuel cell, antara lain, tanpa proses pembakaran, efisiensi lebih tinggi dibanding mesin bensin. Semakin dingin sistem bekerja, semakin efisien kinerjanya. Produsen kini berlomba membuat fuel cell yang lebih kecil, lebih murah, tahan lama, dan minim penggunaan platinum. Meski bahan bakarnya berbeda, mobil hidrogen tetap menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama, yang artinya karakteristik mirip dengan mobil listrik baterai. Torsi instan, akselerasi halus, suara mesin nyaris tak terdengar, dan efisiensi yang tinggi. Motor listrik ini mendapatkan pasokan listrik dari fuel cell dan baterai kecil di dalam mobil. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan antara tenaga, akselerasi, dan efisiensi. Banyak orang mengira mobil hidrogen tidak memiliki baterai. Faktanya, kendaraan ini tetap memakai baterai traksi berukuran kecil hingga menengah. Fungsinya berbeda dari baterai pada mobil listrik murni. Fungsi utama baterai pada mobil hidrogen: menyimpan energi saat deselerasi dan pengereman regeneratif, memberi tenaga tambahan ketika mobil membutuhkan daya besar, misalnya saat menyalip atau mendaki, mengurangi beban fuel cell sehingga kinerjanya lebih stabil. Jenis baterainya bervariasi, dari lithium ion hingga nikel metal hydride, tergantung model dan produsen. Dengan baterai pendamping ini, fuel cell dapat bekerja pada titik efisiensi yang lebih optimal. Fuel cell memiliki karakteristik yang unik. Semakin dingin kondisinya, maka semakin efisien kinerjanya. Karenanya, mobil hidrogen biasanya memiliki dua sistem pendingin sekaligus, antara lain pendingin suhu rendah untuk fuel cell dan pendingin suhu tinggi untuk motor listrik dan juga baterai. Integrasi dua sirkuit pendingin ini adalah salah satu tantangan teknik terbesar dalam perakitan kendaraan hidrogen. Power Control Unit atau PCU
adalah modul elektronik yang sangat penting karena bertugas mengelola aliran listrik dari fuel cell ke motor, distribusi ke baterai, konversi arus AC/DC sesuai kebutuhan. Singkatnya, PCU memastikan kendaraan berjalan dengan efisien, responsif, dan juga aman. Komponen ini memiliki sistem pelindung untuk menghindari lonjakan arus atau kondisi listrik abnormal. Sebelum hidrogen mencapai fuel cell, ia harus diatur melalui rangkaian kompleks yang mengontrol volume, tekanan, dan juga suhu. Sistem ini terdiri dari regulator tekanan, katup pemutus darurat, sensor kebocoran, dan juga pipa distribusi tahan suhu ekstrim. Keamanan menjadi aspek utama. Jika terjadi indikasi kebocoran, sistem otomatis menutup suplai hidrogen dan memberi peringatan pada pengemudi. Karena fuel cell memerlukan oksigen murni untuk bekerja, mobil hidrogen dilengkapi dengan filter udara berteknologi tinggi. Udara lingkungan yang masuk harus terbebas dari debu, sulfur, dan kontaminan lain yang dapat merusak katalis platinum dalam fuel cell. Berbeda dengan knalpot mobil konvensional, hasil akhir reaksi fuel cell hanya berupa air dalam bentuk uap dan juga sedikit panas. Salah satu keunggulan mobil hidrogen ada pada kecepatan pengisiannya. Mengisi tangki penuh hanya butuh 3-5 menit, jauh lebih cepat dibanding pengisian listrik cepat mobil EV. Perjalanan mobil hidrogen masih panjang, tetapi pondasi teknologinya terus menguat. Komponen-komponen seperti fuel cell stack, tangki bertekanan tinggi, motor listrik, dan sistem kontrol canggih membentuk kendaraan generasi baru yang bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Jika infrastruktur hidrogen semakin luas dan harga produksi menurun, tidak mustahil mobil hidrogen menjadi salah satu pilar utama transportasi global di masa depan. Hal ini menggantikan mesin pembakaran internal yang telah memegang dominasi selama lebih dari 1 abad. Cukup sekian aja di video kali ini, sampai jumpa di video lain yang tentunya lebih menarik.